Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus, channel yang adminnya males upload. Jadi pada video kali ini, admin bakal bahas beberapa villain di Ultra Series yang dengan beraninya menyerang rumah para Ultraman, yaitu Land of Light. Ada yang berhasil dan ada yang gagal, ada yang sendirian dan ada yang ngajak tawuran. Sudah ada beberapa villain yang mencoba menyerang langsung Land of Light, motif mereka pun ada berbagai macam. Di video ini admin akan bagi menjadi dua kategori. Yang pertama, villain yang menginvasi atau melakukan penyerangan ke Land of Light, dan yang kedua adalah villain yang mencuri item atau teknologi Land of Light. Oke, langsung aja kita bahas. Ini dia beberapa villain yang pernah menginvasi dan mencuri item di Land of Light. Yang pertama kita bahas dulu villain yang mencoba menginvasi Land of Light. Makhluk satu ini memang yang paling terkenal sebagai Raja Kegelapan yang pernah menyerang planet Land of Light. Emperor Seigen berasal dari ras alien Empera yang dimana semua rasnya sudah punah karena energi mereka habis, menyisakan satu alien yang akhirnya menjadi Raja Kegelapan. Dikisahkan puluhan ribu tahun yang lalu, dia dan para tentaranya mencoba menginvasi planet para Ultra Land of Light. Tidak main-main, penyerangan ini membuat banyak Ultra gugur. Tujuannya adalah untuk memusnahkan mereka dan membuat alam semesta yang diselimuti oleh kegelapan. Pada puncak perang, Empera menghadapi Ken dan Belial yang saat itu menjadi Ultraman terkuat di Land of Light. Awalnya Emperor Seigen ini unggul, baik dari segi kekuatan maupun taktik. Tapi Ultra Woman Mary akhirnya datang dan membawa pedang pusaka yaitu Ultimate Blade dan menyerahkannya kepada Ken. Akhirnya Ken mampu mengimbangi Empera. Tidak ingin mengambil risiko, Empera mundur dan akhirnya kalah dalam peperangan. Perang ini menyebabkan reformasi besar-besaran di Land of Light. Land of Light mulai membentuk pasukan bernama Intergalactic Defense Force. Karena perang ini juga Ultraman Belial mulai berubah menjadi jahat. Setelah berpuluh ribu tahun, Empera membalas dendam dengan menginvasi bumi. Dan di sana Empera melawan Ultraman Mebius, Hikari, dan Zoffy. Menjelang akhir hidupnya, Empera tersadarkan oleh cahaya Ultra dan akhirnya bertobat. Setelah penyerangan Emperor Seigen, Ultraman Belial merasa iri atas pencapaian Ken. Dia juga menganggap Land of Light tidak adil karena tidak memberinya penghargaan. Belial mencoba mencuri Plasma Spark, kemudian dia dibuang dan akhirnya dirasuki oleh alien Reblood. Belial dengan kekuatan Rheonic menyerang Land of Light dengan tujuan mencuri Plasma Spark. Untungnya Ultraman King ada di sana dan Ultraman King lalu memenjarakan Belial. Namun setelah beberapa tahun Belial terbebas dan kembali menginvasi Land of Light dengan tujuan yang sama. Tanpa Ultraman King, Land of Light dapat ditaklukkan. Belial mencuri Plasma Spark dan membuat planet itu membeku dan menyisakan beberapa Ultraman saja. Para Ultraman yang tersisa mencoba mengalahkan Belial sampai akhirnya Belial dapat dikalahkan oleh Ultraman Zero. Namun meski begitu Ultraman Belial terus bertahan hidup dan menyebabkan banyak kekacauan di planet lain termasuk bumi. Bahkan karena perbuatan Belial menghancurkan alam semesta, Ultraman King melebur dirinya menjadi satu dengan alam semesta agar kehancuran dapat dicegah. Peristiwa ini disebut sebagai krisis impact. Setelah penyerangan Belial yang pertama ke Land of Light, Dark Ultra lain mencoba menyerang Land of Light kembali. Kali ini ada Dark Zagi. Dark Zagi membawa pasukannya, tidak hanya Space Beast tapi juga ada Kaiju. Tapi memang nasib Land of Light ini masih beruntung. Meskipun saat itu tidak ada Ultraman King, Ultraman Noah datang untuk menghentikannya. Dark Zagi lalu menyandera Zoffy yang saat itu berada di garis terdepan. Pada akhirnya Dark Zagi berhasil dihentikan oleh Ultraman Noah. Setelah Dark Zagi kabur, barulah Ultraman King datang. Para penduduk Land of Light lalu menganggap Ultraman Noah sebagai penyelamat dan menganggapnya sebagai salah satu legenda Land of Light. Tentunya banyak yang bingung siapa King Galtan dan tidak tahu kalau makhluk satu ini pernah menyerang Land of Light. Itu wajar aja karena penyerangan King Galtan hanya sebuah narasi pendek di series Ultraman 80. Diceritakan King Galtan dan pasukan Galgala mencoba membunuh Ekti dan Yulian, Raja Land of Light yang merupakan ayah Yulian, lalu mengirim bantuan untuk menyelamatkan mereka. Selain informasi ini, tidak ada lagi yang tahu kejadian apa setelah itu karena memang informasinya sangat minim. Berbeda dengan penyerangan Dark Zagi, meskipun tidak ada di series maupun movie, tapi kisahnya pernah diangkat di majalah. Setelah membahas villain yang menyerang atau menginvasi Land of Light, sekarang kita bahas villain yang pernah datang dan mencuri item atau teknologi Land of Light. Siapa saja mereka? Oke, lanjut.
Babaru Seijin mencuri Ultra Ki dari planet Land of Light. Dia menyamar dengan menjadi Ultraman Astra sehingga saat itu tidak ada yang tahu kalau ada penyusup yang masuk. Ultraman Kyodai lalu mencoba merebut Ultra Ki karena Land of Light bergerak menuju bumi karena tidak adanya Ultra Ki. Namun Ultraman Leo yang menganggap Babaru adalah adiknya tentu saja melawan. Sampai akhirnya Ultraman King datang membuka penyamaran Babaru Seijin. Ultraman Hikari membuat Riser dan kapsul Ultra agar prajurit Ultra bisa mendapatkan kekuatan besar dari Ultraman pendahulu mereka. Namun entah karena keamanan laboratorium yang lemah atau orang ini yang nyusupnya terlalu jenius, Riser dan kapsul Ultra dicuri oleh Kei Fukide. Dan akhirnya Riser ini nanti akan dipegang oleh Belial dan Fukide, dan mereka menciptakan Ultraman Jet agar kekuatan Little Star bisa diserap dan dipakai di Riser ini. Nama alat ini nantinya akan berubah menjadi Jet Riser setelah dipegang oleh Riku Asakura atau Ultraman Jet. Ultraman Hikari kembali membuat item untuk para Ultra dan nasib sial kembali menimpa. Genejark yang dipengaruhi Devil Splinter masuk dengan mudahnya dan menghancurkan pembangkit tenaga Z-Riser. Z-Riser dan Ultra Medal ditelan oleh Genejark. Tampaknya pihak keamanan Land of Light belum belajar dari kejadian sebelumnya. Sebelumnya itemnya pernah dicuri 2 kali dan kali ini terjadi lagi. Dan singkat cerita, Genejark ini dikejar oleh Ultraman Z dan Zero. Genejark dikalahkan oleh Ultraman Z dan Z-Riser yang ditelan oleh Genejark diambil oleh Celebro dan memanfaatkannya untuk melahirkan monster fusion. Oke, itu dia semua villain yang dengan gagah beraninya maju tanpa pikir panjang untuk menyerang rumah para Ultraman. Kurang GG apalagi coba, rumah Ultraman diserang, itemnya dicuri. Yang masih mengganjal di pikiran admin, ya ini rumah para Ultra, tapi kok segampang itu dimasuki dan diserang. Kalau saat Emperor Seijin dulu nyerang, masih wajar lah, saat itu belum ada yang namanya Intergalactic Defense Force. Tapi keamanan mereka ini harus dipertanyakan sekarang. Contohnya penjara Belial, cuma dijaga 2 Ultraman yang sekali diserang langsung kalah. Akhirnya Belial lolos dan membuat Land of Light beku. Laboratorium Hikari juga gampang banget buat dimasuki. Pertama, Kei Fukide dengan santainya mencuri Riser dan kapsul Ultra, dan Genejark masuk ke sana juga dengan gampangnya. Padahal keamanannya harusnya ini tingkat tinggi. Genejark itu cuma kaiju biasa. Ya udahlah, terserah yang buat cerita aja lah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini, follow Instagram admin Prayogariski65, donasi bagi yang mau. Terima kasih telah menonton and see you next video.